Ya, untuk video kali ini kita akan mencoba melakukan persilangan ya. Persilangan yang kita kerjakan kali ini adalah persilangan kedelai ya. Tanaman kedelai. Nah, ini contoh bunga kedelai. Nah, persilangan ini kita menggunakan tanaman kedelai. Contohnya seperti ini. Pertama kita akan melakukan kastrasi terlebih dahulu ya. Kastrasi adalah pemilihan bunga yang sekiranya akan mekar dan belum terjadi pembuahan. Nah, di bunga itu nanti kita akan buang bagian jantannya. Itu adalah kastrasi, pembuangan bagian jantan pada bunga yang siap diserbuki. Oke. Nah, ini adalah contoh melakukan kastrasi pada kedelai. Pertama pilih bunga yang sudah akan mekar. Cirinya itu di bagian atas ini, di bagian atas. Nah, di bagian atas dari bunga itu biasanya sudah mulai kelihatan warna dari kelopaknya ya, atau warna dari mahkotanya ya. Nah, ini udah kelihatan ada ungu sedikit, berarti dia udah mulai tua bunganya, udah akan membuka. Membukanya mungkin siang hari, besok harinya ya. Nah, kita kastrasi hari ini. Ini kita buangin satu persatu kelopaknya. Ini kita buangin satu persatu. Kita buang satu persatu nih. Nah, jika sudah bersih, udah ungu semua begini, ini sudah terlihat semuanya sudah hilang. Kalau masih ada lagi yang ini, nah ini kita buang lagi. Hati-hati yang buangnya, jangan sampai bunganya rusak. Nah, ini udah bersih. Kalau udah bersih gini, langkah selanjutnya itu kita buang mahkotanya ini. Nah, ternyata mahkota itu langsung keangkat semua ini bersama putik-putiknya. Nah, jadi kita tinggal dapatkan kepala putik ini. Yang ini kecil di sini ini adalah kepala putik. Nah, terlihat di sini kepala putiknya ini. Ini yang kecilnya ini kepala putik ya. Jika masih ada korpak sari kita buang. Kita bersihkan juga. Nah, kita sudah menggunakan kepala putiknya. Kepala putik. Nah, ini adalah bagian betina dari bunga kedelai. Nah, inilah yang nanti akan kita serbuki. Nah, bagaimana cara menyerbukinya? Tinggal kita ambil bunga jantannya dari tanaman lain. Nah, untuk melakukan penyilangan kedelai, yang perlu diperhatikan adalah pertama, pilih tanaman yang akan disilangkan dulu. Nah, dan karakter apa yang sekiranya akan digabungkan. Nah, di sini tahap pertama dalam persilangan adalah memilih bunganya dulu. Setelah ditentukan tanamannya yang akan disilangkan, kemudian kita pilih bunganya. Nah, bunga yang akan disilangkan itu bunga yang masih kuncup biasanya yang kita pilih untuk disilangkan. Nah, di sini ada contohnya ini. Saya akan memilih bunga dari yang kelompok bunga yang sudah ada yang mekar ini. 1, 2 nih. Ini sudah mekar. Ini sudah terjadi pembuahan, dan ini sudah. Karena pada kedelai biasanya terjadi penyerbukan sendiri atau shelving ya. Disebabkan adanya hambatan mekanis dari penyerbukan itu sendiri. Pada saat terjadi penyerbukan, kepala putik itu akan terjadi penyentuh dengan serbuk sari sehingga dia tidak bisa terjadi penyerbukan silang. Peluangnya sangat kecil. Nah,
cara persilangan pertama yaitu kita pilih bunganya. Nah, di sini saya udah memilih bunganya nih. Ini ada bunga yang sudah dewasa, kita buangin aja. Yang udah pada mekar ini kita buang semuanya saja. Nah, kita buang lagi. Nah, kita buang lagi. Nah, dah. Kita sisakan tanam satu bunga. Nah, bunga ini kenapa dipilih? Karena dia sudah dewasa, tapi belum terjadi penyerbukan atau belum mekar. Kita pilih bunga ini. Nah, ini cirinya apa? Sudah mulai terlihat ungu di permukaan atas ini. Ya, ini ya kita kemungkinannya besok bunga ini udah akan mekar. Sehingga kita pilih bunga yang seperti ini. Ya. Nah, cara-caranya untuk penjalan pertama untuk melakukan kastrasi pada bunga kedelai ini adalah dengan membuka bagian kelopaknya. Nah, ini yang hijau-hijau ini kita buang sekelilingnya. Nah, ini juga kita buang lagi. Semuanya kita buang. Nah, hingga kelihatan mahkota bunganya yang berwarna ungu. Nah, ini. Nah, ini kita buang lagi yang hijau ini. Nah, kalau sudah kebuang semua, ini kalau masih ada kita bersihkan lagi. Nah, kalau udah kebuang semua ini tinggal kita buang bagian mahkotanya ini. Nah, ini mahkotanya sudah keangkat ya. Tinggal kita buang. Nah, kemudian tapi di sini kita lihat masih ada yang putih-putih ini. Nah, yang putih ini adalah kotak sari. Kotak sari ini kita buang. Ya, biasakan kita buang semua nih kotak sarinya. Kotak sari ini belum matang, jadi tidak usah takut akan terjadi penyerbukan. Karena dia masih di bawah kepala putiknya. Terlihat di sini kepala putik di atas ini, kotak sari di bawahnya yang ini. Kita buang aja, hati-hati jangan sampai merusak kepala putiknya. Nah, kalau udah bersih seperti itu, sudah terlihat tidak ada yang mengotori. Kemudian kita cari bunga jantannya. Nah, dalam mencari bunga jantan, pilihlah dari tanaman yang berbeda dan varietas yang berbeda. Nah, di sini saya akan menggunakan varietas kedelai Dega untuk menyerbuki sebagai bunga jantannya. Dega 1 tepatnya. Nah, bunga jantan sudah siapkan, kira-kira yang seperti ini. Nah, seperti ini mekar, sudah mekar. Ini sudah matang nih benang sarinya. Kotak sarinya udah matang, bisa kita pakai untuk menyerbuki. Caranya kita buka sininya, dibuka bagian itu tadi, terus kemudian kita ambil. Nah, ambil sini bagiannya ini, kita ambil bagian yang di dalam sini nih. Nah, kita buang yang ini, kemudian kita ambil ini nih. Nah, ini kita ambil kepala sarinya, kemudian kita sentuhkan ke sini. Jika sudah tersentuh, kita biarkan saja. Nah, tinggalkan di sini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kasih label. Ya. Seperti inilah prosedur persilangan pada kedelai. Oke. Jika kurang jelas bisa
tanyakan di bawah. Ya, saya pikir ini video cukup ya. Jika kurang jelas nanti akan kita buat tutorial video yang lain untuk persilangan tanaman yang lain lagi. Silahkan tulis di bawah kira-kira tanaman apa lagi yang perlu kita silangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman penasaran hasil persilangan itu seperti apa pada kedelai. Nah, ini adalah contoh kedelai hasil persilangan. Yang pertama akan saya perlihatkan untuk kedelai hasil yang bukan persilangan dulu ya. Nah, itu bijinya sama aja sebenarnya polongnya. Tapi hasil persilangan itu ada sedikit perbedaan pada apa coba, ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak tahu, ayo kita lihat bareng-bareng kira-kira apa perbedaannya. Nah, ini perbedaan paling mencolok yaitu ada pada bagian pangkal buahnya. Nih perbedaan yang paling mencolok nih, kita perhatikan di pangkal buahnya nih. Nah, ini di pangkal buah ini kita perhatikan nih. Nah, ini pangkal buahnya nih, masih ada bagian kelopaknya ini, masih nempel ini bagian ini kelopaknya nih. Nah, pada saat kita melakukan persilangan yang pertama kita buang adalah bagian ini. Jadi kalau biji hasil penyerbukan alami atau bukan persilangan itu muncul masih ada ininya. Nah, ya, ini masih besar, masih panjang. Ini kan masih panjang nih. Ini masih utuh. Tuh masih utuh kan, masih panjang begini. Tapi kalau hasil persilangan kita perhatikan di sini. Nah, lihat. Kita perhatikan ini contohnya dua nih hasil persilangan nih. Nah, ini kelopaknya udah nggak ada. Nah, jadi dia hilang ininya. Tadi kan panjang di sini pendek nih. Nah, itu ya. Hasil persilangan itu ininya pendek di sini nih. Ininya kecil, pendek, tidak panjang seperti yang tadi. Itu adalah ciri-ciri kalau persilangan kedelainya berhasil. Ya. Itu kalau buahnya udah besar. Jadi selain ada labelnya juga, kalau nggak di labelnya berarti itu bukan persilangan. Tapi kalau teman-teman bingung labelnya ada tapi di sini ada kelopaknya, artinya itu persilangannya gagal. Karena yang muncul adalah buah yang bukan kita kastrasi atau kita buang bagian jantannya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tertarik belajar pemulihan lebih jauh, silahkan komen di bawah. Nanti kira-kira akan saya buatkan tutorial tentang persilangan atau pemulihan yang lainnya. Demikian ya video kali ini untuk mengenali buah kedelai hasil persilangan atau bukan. Demikian video singkat ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.